Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam channel DSM ya, Dwi Sepeda Motor Semarang. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mungkin, karena saya kedatangan motor dari kawan. Kawan memberitahu temannya lagi untuk dibawa ke tempat saya. Ini Kak Mas Yuda dari Tulungagung. Beliau bekerja di Semarang, beli motor di Semarang. Itu motornya berbentuk biasa, CB, karena anak muda. Motor itu selalu mengalami masalah, selalu mengalami trouble pada mesin. Penyebabnya apa? Nanti kita cari sama-sama, kita analisa bersama, kita belajar bersama. Untuk itu, buat sobat DSM, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki melimpah. Langsung ikuti ya video dari saya. Oke. Ya, motor ada di sana. Kita lihat. Pokok pastikan video jangan di skip. Kalau di skip pasti kalian tidak paham dan mengerti tentang penjelasan dari kita ya. Ini motor CB nya ya Mas. CB nya udah keren. Sok depan Ninja, velg aluminium, udah pakai alu cooler, mesin udah besar, sok belakangnya pakai KTC, udah keren ini. Ini motor memakai oil cooler, tapi pembikinan jalur oil cooler ini salah menurutku, karena ini diambil dari bak kopling. Kalau masuk lagi ke bak kopling, sedangkan jalur ke sini itu menuju ke sirkulasi krek as ya, dibandul menuju ke krek as, memutar, melumasi setang serta melumasi dinding liner piston atau seher, dinding seher. Ya, melumasi seher lah. Melumasi seher atau piston lebih jelasnya. Tapi ini hanya analisa, belum pasti. Kita bongkar aja dulu ya. Kita cari tempat. Kita cari tempat untuk tempat spare part yang dibongkar nanti. Kita kasih kardus saja. Ya, langkah pertama kita tap oli dulu. Sebelum dibongkar, oli ditap dulu. Wah, olinya jelek sekali. Penuh lem, jalurnya penuh lem. Ini tidak genap 1 liter, ini hanya separuh. Padahal ini tempat ukuran 1 liter mesran itu ya. Ini ada separuh. Jalurnya penuh lem. Ya, kita bongkar aja langsung untuk menganalisa.
Ya, ini motor sudah dibongkar. Ini ada masalah packing yang di jalur oli sebelah sini bermasalah, Mas. Masalahnya kenapa? Ini ketutup sama lem ya. Ini lemnya banyak ini. Ini saya ambil ya. Ini saya ambil lemnya. Nah, ini harusnya lubang. Ini harusnya berlubang. Karena ini juga memberikan tekanan, lubang kecil ini memberikan tekanan mendorong tabung raja pakainya. Nah, ini lemnya banyak ini. Ini lemnya banyak. Kelihatan enggak, Mas? Nah, ini ada lemnya tadi itu, ini tak ambil lemnya. Ini lemnya ini. Terus pembuatan jalur oil cooler itu salah. Ini juga bisa mengakibatkan stang shaker atau piston itu cepat menjadi rusak. Kok bisa, Mas? Iya, perhatikan ya. Harusnya kan ini oli. Ini saya bawa ini ya. Oli itu dari sini, ini pompa oli, dipompa, keluarnya di sini, Mas, di bagian pojok sini ya. Ya itu dibawa naik, nah, dibawa naik sama di sini itu dia ada belokan masuk ke sini itu. Ada lubang, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Nah, tuh. Ini ada lubang, bisa masuk ya. Nih, ini ada lubang nih, Mas. Nah, masuk. Ini lubang ini. Lubang ini tuh keluarnya tuh di sini. Tujuan rotor oli ini, Mas. Oli dimasukkan ke sini, diputar, kotorannya itu nanti berada di samping karena dia berputar. Kalau dia penuh, dia masuk ke keras melumasi stang shaker sama melumasi shaker. Nah, ini sebelum sampai sini, sampai lubang ini udah dibelokkan ke sini, Mas. Ini ada lubangnya ini. Ini yang masuk ke oil cooler tadi ini. Saya masukkan ini ya. Nah, ini Mas, masuk toh, Mas? Masuk, Mas. Masuk, ini ada lubangnya. Kalau dilihat dari sini bisa kelihatan. Nah, ini tujuannya apa? Enggak tahu. Lubang sini masuk bisa tembus sini. Dimasukin lagi tembus sebelah sini. Ini ada lemnya. Ini penuh dengan lem. Ya, paham enggak, Mas? Tak cari kabel ya. Bentar. Ini tak pindah ke tempat yang agak terang ya, Mas. Ya, kelihatan kan? Dari pompa lu itu segini ya, naik, harusnya masuk ke sana, tembusnya di sini. Nah, ini enggak. Dari pompa oli naik, ini ada lubang, otomatis dia membelok ke sana, yang naik itu sedikit. Membelok ke sana, tembusnya di cooler. Nah, sebentar tak masukin. Biar kelihatan. Nah, itu kelihatan ya, Mas, itu ada kabelnya. Dan lubang ini sama, tidak ada sekat. Jadi dia masuk, kalau dia notok, otomatis oli hanya berputar-putar di sini. Nah, ini oli masuk, tak, dia notok sana. Otomatis dia naik ke cooler. Nah, turunnya lagi ke sini. Itu mengurangi tekanan oli yang masuk ke sini, Mas, untuk melumasi stang shaker dan shaker. Ini pengennya pasang oil cooler tapi malah jadi merusak mesin tersebut. Ya rusak apa? Piston pasti rusak, stang shaker pasti rusak karena sirkulasi oli tidak bekerja secara optimal. Karena ini olinya belok dulu ke sini, Mas.
Ini kalau dimasuk ke sini mas, itu kelihatan mas, karena ini lubangnya udah lewat, agak susah ini. Ini mas tak ambil ke, semoga bisa diambil kabelnya. Ambil ya mas, kabel sabar. Ini jalurnya, jalur oli cooler yang salah itu bisa merusak banyak spare part. Kelihatan kan mas, ini kabelnya, ini itu sama ini. Lah ini sama ini itu tidak ada sekat, sama. Akhirnya oli itu naik belok, notok di sini, baru pergi ke cooler, baru turun lagi ke sini. Kalau dipelajari ini bukan dari sini langsung ke cooler ya, dari sini masuk terus, ini dia berhenti, notok oli, ditekan pompa, dia baru naik ke cooler, masuk lagi ke sini, keluar lagi ke sini. Jadi dia hanya berputar-putar di sebelah sini saja. Yang masuk ke stang seker, yang masuk ke arah sini ya transmisi otomatis itu kurang dalam pelumasan. Dan pembikinan blok ini mengorbankan satu baut yang ada di sini, jadi baut yang di sini itu nggak kepasang, ini ketutup. Nah, otomatis pengencangannya pun beda. Kok bisa mas? Bisa. Memang akhirnya ini main lem banyak, ini lemnya banyak sekali. Maksudnya nggak perlu begitu main lem banyak. Kalau jalur oil coolernya benar, itu tidak mengganggu sirkulasi oli. Nah ini mengganggu, mengakibatkan spare part menjadi cepat aus atau sering terjadi masalah pada mesin. Ini. Paham ya mas? Ini untuk Mas Yuda, montore salah oil cooler ya mas. Mas kok bisa seker kena? Ya ini dilihat dari ini, oli berkurang, otomatis dia piston kebakar, olinya di ruang bakar sini, menjadikan oli ini berkurang. Karena motor di sini bersih, tidak ada kebocoran. Kenapa oli berkurang? Pasti piston kena ini kalau dibongkar. Setang, kemungkinan pelatuk cam yang atas ini itu juga bisa terjadi keausan karena dari pompanya itu sudah berputar-putar. Bagi teman-teman yang ingin pasang oil cooler, pastikan itu memasangkan dengan jalur yang benar. Bagi yang belum tahu, sudah ada di video saya. Kalau bingung untuk mencarinya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Bagaimana cara membuat tekanan olinya menjadi kencang. Nah ini lubangnya besar, ini masih pakai punya Satria FU standar. Satria FU standar memang besar karena pompa olinya besar. Nah ini untuk motor Honda, khususnya keluarga CB CL Tiger itu pompa olinya kecil. Nah, untuk menaikkan tekanannya itu enggak seperti ini. Bagaimana cara menaikkan tekanan itu sudah ada, videonya sudah saya bikin. Nanti saya tayangkan di deskripsi. Ini hanya penjelasan singkat. Nah, untuk lebih afdolnya mungkin bisa dicek ini ya, pistonnya kena atau tidak. Ini mesin saya turunkan. Ya kita bongkar per kopling pakai Tiger ini mas. Oh per koplingnya panjang pendeknya beda. Ini bisa dicek.
Yang sebelah kiri panjang, yang sebelah kanan pendek. Yang kiri itu punya tiger, yang kanannya enggak tahu motor apa ya. Yang satunya sama, yang kiri panjang. Pokoknya yang panjang 2, yang pendek 2 ini diganjel nih. Yang pendek diganjel. Ada sebuah ring. Kita lepas. Kita lepas. Nah, ini ganjelnya. Yang satunya tidak bisa, kita copot dulu aja nih untuk kampas. Itu ada ganjelnya masih pasang. 2 ini ganjel pokoknya. Kampasnya untuk jumlahnya udah banyak. 1, 2, 3, 4, 6 udah diganjel-ganjel kampasnya. Nah, ini ringnya. Ini udah aus, sudah digerinda-gerinda ini posisinya. Ini plat koplingnya juga terbalik pemasangannya. Harusnya gini mas, tapi ini kebalik-balik. Ini juga kebalik. Nah, harusnya posisi hadapnya sini sama full kebalik. Nah, untuk yang terakhir ini adalah ganjelnya. Ini kampas, tapi ini udah digerinda buat ganjal ya. Karena rumah kopling ini udah kemakan aus dalam. Tuh lihat mas, dalam. Ya, rumah kopling kita lepas. Ini pakai tiger, ini udah. Nah, ini aus mas nih, kocak nih. Nah, ini kocak-kocak ini tergoyang. Ya, ini kopling pakai Mega Pro. Ya, oke. Pokoknya bagian kanan sudah selesai. Ya, kondisi 10 udah gosong mas. Nah, kelihatan kan ini posisinya udah gosong-gosong. Ini gat manet juga udah haus, kita perlihatkan. Nah, kelihatan enggak mas, di bagian tengah itu udah enggak ada ulir atau derasnya, udah haus, manet susah dibuka ini. Nanti kita akan coba paksa membukanya. Kita pasang baut. Ini kita mode teori lama. Nanti kita kita pukul bagian tengah. Harus dilakukan profesional ya. Kalau tidak profesional nanti bisa merusak magnet. Nanti kita pukul bagian tengah. Yuk, pukul. Nah, ini sudah bisa lepas. Nah, ini sudah bisa terlepas. Kita kendori dulu bautnya.
Ya ini seker kemungkinan baru nih, soalnya masih bersih, belum ada luka. Keraknya aja ini masih tipis, setengah mili aja enggak ada, ini mikro. Tapi kalau kemungkinan ini yang punya itu baru ganti 2 atau 3 hari dipakai, terus dibawa ke tempat saya dengan keluhan motornya sering mengalami piston ini sering bermasalah lah pada mesin. Itu disebabkan kemungkinan karena jalur oil cooler yang salah. Nah, mungkin ini seker masih oke, nanti kita konsultasi sama yang punya, kita lanjut cek bagian keras dan lain-lain yang dilewatin oleh jalur oli. Kita cek kerasnya. Ya, stang seker ini kondisinya apa? Posisi ini kena mas, stang seker ya mas. Kedengeran enggak? Karena ini udah mendekati malam. Stang seker bunyi. Ini belum dicuci bersih. Kalau dicuci bersih pakai minyak, nanti akan terasa bunyi keras, tambah keras. Transmisi dibongkar. Ya, bener kan? Kita lihat ya mas. Ini lecas hancur. Ini lecas hancur itu dikarenakan sirkulasi oli ya. Ini oli kan keluar dari sini, masuk sini, turun ke sana melumasi. Ini as transmisi karena pemasangan jalur oil cooler itu salah, itu menyebabkan kurangnya oli masuk ke sini, sehingga ini lecas menjadi aus. Ini lecasnya kelihatan mas, itu lecasnya lepas, harusnya tidak bisa lepas. Terus stang seker tadi bunyi, lecas ini aus, itu efek kemungkinan bisa jadi karena pemasangan jalur oil cooler itu yang salah. Mungkin sekian dulu video saya. Menjelang malam, video saya akhiri. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi sobat DSM, saya mohon maaf. Saya undur diri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam sehat.